Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan mengarahkan semua usaha tani untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT, dan salah satu PHT yang dianjurkan adalah pestisida nabati. Seperti apa? Apakah itu pestisida nabati dan bagaimanakah cara kerjanya? Nanti kita akan bahas lengkapnya bersama dengan saya Ziva Zahriadis di Mana Lagi Kalau Bukan di Ayo Bertani. Dan hari ini pemirsa, tema yang menarik kita angkat terkait dengan mengenal pestisida nabati dari bahan rempah untuk pengendalian OPT. Nah, tentunya pemirsa, hari ini saya sudah menghadirkan teman-teman saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, dan langsung saja kita perkenalkan. Di sini ada Ersa Christine. Halo, apa kabar? Baik ya, sore. Oke, nah selain ada Ersa, saya juga mengundang ada Rizky Rivaldo Girsang. Halo, apa kabar? Halo Kak, baik. Waduh, senang banget ya hari ini kita kedatangan Ersa dan Rizky yang seorang pegiat pertanian. Dan tentunya tadi sudah di-spillkan sedikit ya di awal terkait dengan pestisida nabati. Dan hari ini kita mengangkat tema mengenal pestisida nabati dari bahan rempah untuk pengendalian OPT. Nah, sebelum kita mungkin membahas lebih lanjut seperti apakah pestisida nabati, mungkin kita tanyakan dulu nih ke Rizky kali ya. Untuk pertanyaan pertama saya alamatkan terkait dengan apa sih sebenarnya pestisida itu, yang untuk pemirsa di rumah juga lebih tahu nih, lebih paham terkait pestisida ini sendiri. Silakan Rizky. Baik Kak, jadi kalau mengenal pestisida itu kita lebih tahu pengertiannya dulu ya. Jadi untuk pestisida itu adalah zat atau campuran zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh dan mencegah dari hama pengganggu tanaman. Jadi ada yang namanya organisme pengganggu tanaman. Jadi organisme pengganggu tanaman itu nggak hanya berbicara tentang serangga, jadi itu berbicara juga tentang penyakit, bakteri, virus, dan juga ada gulma-gulma yang di sekitar tanaman kita. Nah, jadi untuk pestisida ini juga ada berbagai jenis. Ada yang namanya itu pestisida alami atau yang sering kita sebut pestisida nabati. Dan juga ada yang namanya pestisida sintetis atau pestisida kimia. Mungkin itu pengertian dari pestisida, Kak. Oke, jadi ada dua jenis ya. Yang pertama tuh ada pestisida nabati dan juga kimia. Mungkin boleh kasih tahu juga nih Ersa, aku tanya sama Ersa dia terkait dengan hal ini, seperti apa nih perbedaannya supaya kita mengetahui mana yang pestisida nabati dan mana juga yang kimia, seperti itu. Gimana nih Ersa? Baik Kak, dari namanya saja kan kita dapat mengenal bahwasanya nabati itu kan terbuat dari alam. Jadi pestisida nabati itu yaitu pestisida yang berbahan dari alam atau tumbuhan atau mikroorganisme. Sementara pestisida kimia itu merupakan pestisida yang berbahan aktif sinematik yang dapat bersifat untuk mencemar lingkungan, dan bahan pestisida kimia itu juga bersifat polutan dan menyebarkan radikal bebas yang dapat mencemar lingkungan, mencemari manusia, dan berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Begitu Kak. Oke, nah artinya kalau kita melihat kembali nih, mungkin saya tanyakan kepada Rizky nih terkait dengan hal ini, mana yang lebih baik? Pestisida nabati kah atau yang kimia? Nah, jadi kalau berbicara tentang lebih baik kita gunakan itu pestisida nabati atau pestisida kimia itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang pertanian yang berkelanjutan, jadi itu kita lebih baik menggunakan pestisida nabati. Kenapa? Jadi kalau kita menggunakan pestisida nabati itu, jadi kita lebih ramah lingkungan gitu. Jadi kalau kita menggunakan pestisida nabati itu karena menggunakan bahan-bahan yang alami, jadi cepat dia terurai. Sedangkan kalau untuk pestisida kimia itu dia dari bahan-bahan kimia yang jelas pasti akan menyisakan residu-residu yang itu dapat mencemari lingkungan seperti tanah
dan juga air. Jadi untuk pertanian berkelanjutan itu kurang bagus kalau kita menggunakan pestisida kimia. Kemudian kalau kita menggunakan pestisida kimia juga ini Kak, dia itu lebih mudah dibuat. Jadi untuk pestisida nabati itu kita bisa buat sendiri di rumah gitu Kak. Oke, jadi bahan-bahannya bisa ditemukan di rumah gitu ya? Iya. Oke, nah ini kan terkait dengan OPT, organisme pengganggu tanaman. Ini kan tentunya banyak ya, tapi yang biasanya sering kita lihat di tanaman ini yang paling mengganggu sebenarnya apa sih? Itu mungkin juga boleh diinformasikan kepada pemirsa juga nih, terkait dengan OPT itu seperti apa gitu. Silakan nih Ersa. Baik, OPT itu sendiri kan merupakan organisme pengganggu tumbuhan, di mana organisme itu sendiri terdiri dari hama, penyakit, virus, maupun gulma. Tetapi pada umumnya yang berfokus pada OPT itu yaitu hama, penyakit, dan juga virus. Sementara gulma itu bagian dari kedua daripada itu kan Kak. Dan OPT itu sendiri dapat mengganggu pertumbuhan bahkan merusak tanaman yang kita miliki gitu. Dan juga OPT itu sendiri dapat menurunkan produktivitas panen dan juga dapat menyebabkan gagal panen. Oleh sebab itulah pada pertanian berkelanjutan diharapkan menerapkan konsep PHT sesuai dengan konsep PHT yang 5T Kak. Oke, nah kalau gitu seberapa besar nih pengaruh dari OPT sendiri terhadap hasil pertanian atau hasil panen ini, Rizky? Gimana nih Rizky? Oh, jadi kalau kita berbicara seberapa besar nih Kak, jadi kalau kita bicara seberapa besar OPT ini, kalau kita tidak mengendalikannya dengan baik, kita dapat kerugian 50% sampai kita mendapatkan gagal panen gitu Kak, kalau tidak dikendalikan dengan baik. Jadi organisme pengganggu tanaman ini dia itu seperti hama serangga gitu Kak. Jadi serangga itu terdiri dari mungkin belalang gitu. Jadi belalang itu dia itu kan menyerang tanaman kita itu daun atau mungkin ulat. Ulat itu menyerang batang, buah gitu. Jadi kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman ini. Nah, pertumbuhan tanaman ini kan itu dia lebih lama akan mengganggu produksi kita juga kan. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit, kalau kita tidak kendalikan dengan baik dan juga tidak kita perhatikan dengan serius, itu dapat menjadi tanaman budidaya kita itu mengalami kematian. Jadi kita akan mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan dari budidaya kita, gitu Kak. Oke, nah biasanya yang sering terjadi nih untuk kasus OPT sendiri ini penyakit yang seperti apa yang paling sering terjadi dari yang tadi kamu sebutkan, ada merusak untuk daunnya, batangnya, seperti apa nih? Jadi kalau untuk penyakit gitu Kak, kalau kita perhatikan di tanaman mungkin cabai gitu Kak. Jadi kalau di tanaman cabai itu lebih sering kayak busuk daun, terus layu daun, dan itu sering disebabkan sama jamur atau virus. Jadi untuk sekarang ini kalau untuk penyakit virus itu masih belum ditemukan gimana cara pengendalian lebih yang efektif gitu. Jadi untuk petani sekarang itu lebih sering dianjurkan kalau tanaman kita sudah terkena virus gitu Kak, itu lebih baik kita langsung mematikan tanaman itu. Supaya apa? Supaya tanaman lain tidak terkena virus itu juga gitu. Jadi lebih sering ke penyakit daun untuk tanaman budidaya. Oke, nah kita ke Ersa nih terkait dengan hal ini. Sebenarnya kalau efektivitas dari tadi kan sudah disebutkan perbedaan mungkin ya, tapi kan untuk efektivitas ini sebenarnya lebih efektif yang mana sih, untuk pertanian pestisida nabatika atau sebenarnya kimia yang lebih efektif seperti itu? Untuk melihat dari efektivitas antara nabati dan kimia, lebih efektivitas menggunakan pestisida nabati kan Kak, di mana pestisida nabati ini kan sangat ramah lingkungan. Ketika kita mengaplikasikan pestisida itu sendiri kepada tanaman, dia tidak akan meninggalkan residu yang pertama. Dan juga tetapi seringkali petani menggunakan pestisida kimia di mana karena penggunaan atau pengaplikasian pestisida kimia itu sendiri lebih cepat, lebih praktis bereaksi, sehingga petani lebih memilih pestisida kimia. Sementara yang lebih efektif dalam dunia pertanian itu sendiri yaitu penggunaan pestisida nabati. Karena penggunaan pestisida nabati ini sangat ramah lingkungan, walaupun dia efek bereaksinya itu berlangsung agak lebih lama daripada pestisida kimia, tetapi ini kan sangat ramah lingkungan dan juga
tidak meninggalkan residu Kak, bagi lingkungan tidak mencemari dan juga aman bagi kesehatan Kak. Tapi kalau untuk cara kerjanya sebenarnya lebih cepat yang mana? Lebih cepat pestisida kimia Kimia daripada ya. pestisida nabati. Tapi mungkin untuk jangka panjangnya ya. Iya, Jangka panjang seperti apa? Untuk efek jangka panjang itu lebih baik menggunakan pestisida nabati karena dia tidak meninggalkan residu dan juga tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi pemirsa di rumah mungkin sudah tahu ya, sudah bisa membedakan dan bisa memilah ya untuk bagaimana menciptakan pertanian atau pengendalian perlindungan tanaman yang berkelanjutan pastinya jauh lebih baik dan jauh lebih efektif juga nih terkait hal itu. Karena kalau ngomongin soal tadi ya, kalau untuk waktu yang paling cepat mungkin untuk yang pestisida kimia gitu ya, tapi kan untuk efektivitas dan lain-lain itu lebih berpengaruh kepada nabati sendiri. Oke, nah masih dengan Ersan ya terkait dengan bahan-bahan yang memang diperlukan untuk pembuatan pestisida nabati ini, itu apa aja sih dan bisa ditemukan di rumah kah? Karena ini kan terkait dengan bahan ya kadang-kadang males ya untuk mencari-cari lagi gitu kan, yang biasanya orang-orang pengen praktis kayak gitu, gimana nih? Baik buat kakak dan juga teman-teman yang ada di rumah, jadi untuk bahan pembuatan pestisida nabati itu kan karena seperti yang kakak bilang tadi magar gitu buat keluar kan Kak. Jadi kan awalnya kan kita berpikiran rempah itu untuk bumbu dapur aja kan Kak. Sementara kan kalau kita memanfaatkan rempah bisa menjadi pestisida. Nah, contoh pestisida yang dapat kita gunakan bahannya itu adalah serai yang mudah kita gunakan yang terdapat di lingkungan kita kan, dan juga ada jahe, ada lengkuas, ada bawang putih yang sering kita gunakan untuk memasak, ada bawang merah, dan juga cabai, bahkan cabai sekalipun bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pestisida nabati. Karena kan pestisida nabati ini kan dari bahan rempah, jadi rempah itu mempunyai khasiat yang khas atau mempunyai aroma yang khas yang dapat kita aplikasikan kepada OPT, karena OPT itu sendiri tidak menyukai aroma dari rempah-rempah tersebut Kak, begitu. Oke, nah terkait dengan mungkin bahan yang bisa dipakai, ini apakah semua rempah-rempah ini bisa dipakai nih Rizky, atau mungkin ada syarat-syarat tertentu kita melihat bahan ini bisa kita pilah-pilah mana yang mungkin bisa, mana yang mungkin enggak ya pemirsa, gimana deh Rizky? Oh baik Kak, jadi sebenarnya kalau untuk rempah-rempah itu gak ada syarat mutlak kita bisa gunakan atau enggak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menentukan kalau ini rempah ini bisa digunakan sebagai pestisida atau enggak gitu. Jadi untuk yang pertama itu kita melihat kandungan dari rempah-rempah itu. Jadi untuk rempah yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati itu kita melihat kandungan senyawa bioaktifnya. Jadi jika rempah itu mengandung senyawa bioaktif, maka rempah itu sangat efektif untuk digunakan sebagai pestisida nabati. Karena ada beberapa rempah nih Kak yang nggak bisa digunakan, yang nggak mengandung senyawa bioaktif gitu. Apa aja tuh? Jadi contohnya itu kayu manis. Jadi untuk kayu manis itu nggak ada kandungan bioaktifnya. Jadi kalau kita gunakan sebagai pestisida nabati, kita fermentasi gitu kurang efektif, kurang berpengaruh pada OPT-OPT yang ada di sekitar budidaya kita gitu Kak. Oke, nah mungkin gimana nih mengenali untuk tanaman-tanaman yang memang bisa dan tidaknya, adakah caranya seperti itu? Untuk caranya itu secara teknis belum ada kita temukan kalau tanaman ini bisa digunakan sebagai pestisida atau enggak gitu. Tapi untuk mungkin pengaplikasiannya gitu Kak, pestisida ini. Jadi untuk pengaplikasian pestisida nabati ini bisa digunakan ke seluruh tanaman budidaya kita. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah serangga apa yang ada di tanaman kita gitu. Jadi semisal untuk serangga gitu, ini kami bawa produk ini ya Kak. Yeah. Jadi produk ini lengkuas. Jadi ini udah kami buat dan kami udah fermentasi selama 6 hari gitu. Jadi untuk lengkuas ini dia itu lebih cocok untuk serangga yang ada di sekitaran buah gitu Kak. Jadi kalau kita semprotkan fermentasi dari lengkuas ini untuk kutu daun dan untuk lalat buah dan serangga yang ada di sekitaran tanaman kita itu bakalan lebih sedikit datangnya karena aromanya tidak disukai dari serangga itu gitu Kak.
Oke, nah terkait dengan tadi rempah-rempah, mungkin adakah yang memang menjadi justru ini potensi untuk kerusakan kayak gitu? Mungkin ada racunnya atau seperti apa? Gimana ini, Rizky? Kalau potensi untuk keracunan untuk tanaman itu dia enggak ada, Kak. Tapi ada beberapa rempah itu yang dalam dosis tertentu, dalam dosis tinggi itu dia nggak cocok untuk manusia. Jadi semisal nih kayak biji pala. Jadi kalau kita usahakan dia membuat pestisida nabati gitu, kita fermentasi selama 6 hari gitu, dia kalau kita pada saat pengaplikasian itu, Kak, itu dapat menjadi racun untuk kita. Jadi kurang cocok kita gunakan sebagai pestisida karena itu dapat mempengaruhi kesehatan kita pada saat pengaplikasian gitu. Oke, nah pastinya tadi kan kita udah share apa aja mungkin bahan-bahan yang bisa diperuntukkan gitu ya, rempah-rempah yang memang bisa diperuntukkan dan ada juga ternyata yang tidak bisa. Nah sebelum kita ke Ersa masih dengan Rizky nih terkait dengan rempah-rempah tadi, selain kayu manis apalagi nih kira-kira harus dihindari seperti itu? Kalau untuk rempah itu yang pertama tadi saya bilang itu kayu manis. Ada juga rempah yang namanya kapalaga. Jadi rempah ini nggak bisa digunakan karena juga kandungan senyawa bioaktif itu nggak berpengaruh sama yang namanya serangga ataupun hama gitu, Kak. Jadi untuk tanaman kayu manis dan kapulaga ini sangat tidak disarankan karena sebelumnya juga udah dicoba untuk pertanian, dibuat pestisida nabati dan diaplikasikan pada tanaman, dia kurang berpengaruh. Dan pada saat kita aplikasikan dia kayak gak ada gejalanya sama serangga yang ada di tanaman kita gitu, Kak. Oke, berarti nggak ada efek apapun setelah pengaplikasiannya itu? Dibilang tidak ada efek, dia lebih sedikit. Jadi kayak harus berulang dibandingkan dengan rempah-rempah yang lain gitu. Jadi kurang berasalah efektivitas dari rempah ini gitu, Kak. Oke, nah seperti apa mungkin bisa kita lihat reaksi ataupun proses bahwa memang rempah ini tuh sudah efektif untuk pengaplikasiannya, seperti apa Rizky? Jadi itu bisa kita lihat dari yang namanya intensitas serangan dari tanaman kita gitu, Kak. Jadi kalau di pertanian itu kita bisa melihat intensitas serangan dari serangga gitu. Jadi kita melihat tanaman kita, di tanaman kita itu ada bekas-bekas gigitan serangga kah, atau mungkin umumnya itu ada ulat yang memakan buah, contohnya kalau cabai gitu, ada ulat yang memakan cabai kita kah gitu. Jadi kita lihat ada dalam satu tanaman berapa biji cabai, berapa cabai yang dimakan oleh ulat itu gitu. Kemudian bisa kita lihat dari daun, di bawah daun itu biasanya itu ada kutu daun gitu, Kak. Dan kutu daun itu kan biasanya hidup di bawah daun, kalau kita bisa kasih contoh daun cabai gitu. Nah kalau kita semprotkan dari pestisida nabati ini, dia bakalan pergi dari daun itu dan berkurang. Kita lihat seminggu kemudian udah nggak ada lagi di situ gitu, Kak. Oke, nah pemirsa tentunya kita sudah bisa menilai ya bahwa memang seperti yang sudah dianjurkan juga oleh pemerintah, bahkan sudah ada undang-undangnya untuk melakukan pertanian yang berkelanjutan dan bahkan menganjurkan terkait dengan bahan pestisida nabati. Selengkapnya kita akan bahas lagi terkait dengan topik menarik kita hari ini, mengenal pestisida nabati dari bahan rempah untuk pengendalian OPT. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya pemirsa, masih dengan saya Ziva Zahrianis ya, masih membahas terkait dengan mengenal pestisida nabati dan bahan rempah untuk pengendalian OPT di Mali Kampungan di Ayo Bertani. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dan perbincangan kita terkait dengan topik menarik hari ini. Dan kali ini saya mau nanya ke Ersa deh. Ersa, gimana sih untuk bahan-bahannya? Tadi mungkin kita sudah bisa tahu ya bahan-bahan apa saja yang bisa diaplikasikan. Nah kalau untuk pembuatan dari bahan ini yang perlu disiapkan itu apa aja sih?
Baik, jadi buat bahan yang perlu disiapkan dalam pembuatan pestisida nabati itu, yaitu yang paling utama kan bahan dari pestisida nabati itu sendiri yaitu rempah. Kita dapat menggunakan bahan rempah seperti serai, lengkuas, cabai, bawang merah atau bawang putih. Nah, sesudah itu kita harus mempunyai molase atau yang lebih kenal kita, yang lebih sering kita dengar itu gula merah kan Kak. Kita harus mempunyai gula merah, kita harus mempunyai M4 sebagai fermentasi dari pestisida nabati itu sendiri, dan juga kita harus mempunyai setelah bahan-bahan itu semua kita mempunyai M4, kita mempunyai molase sebagai nutrisi dari mikroorganisme itu sendiri. Mungkin itu saja yang lebih condong ke pembuatan pestisida nabati itu sendiri. Mungkin bahan-bahan itu saja, karena di sini molase berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada mikroorganisme yang terdapat pada M4, dan M4 sendiri dapat kita gantikan dengan kencing sapi gitu Kak, dan sebagai bahan fermentasinya. Oke, berarti ada alternatif lain selain bahan-bahan yang tadi Ersa sebutkan gitu ya? Itu gimana cara untuk mixingnya kayak gitu? Jadi untuk cara mixingnya itu kita harus menggunakan takaran yang sesuai. Jadi kita tidak boleh menggunakan terlalu banyak air. Jadi kan pembuatan pestisidanya itu pasti tidak efektif Kak. Pasti dia kandungannya tidak efektif. Berhasil tapi tidak efektif. Ketika kita aplikasikan kepada OPT, maka OPT itu sendiri mati tapi tidak mencapai target yang kita inginkan gitu Kak. Jadi harus takarannya harus sesuai, nutrisinya harus sesuai, tidak boleh kelebihan. Kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu kelebihan, itu tidak akan menyebabkan residu, tapi tanaman itu sendiri akan mati karena dia kelebihan akan pestisida nabati yang kita gunakan gitu Kak. Oke, berarti harus ada takaran-takarannya juga ya. Jadi untuk pengukurannya atau segala macam itu ada? Kalau untuk pengukurannya itu, kalau misalnya kita membuat dari 2,5 kg bahan dari pestisida itu sendiri, kita menggunakan 5 liter air kan Kak, dan juga kita menggunakan 1% molase Kak, untuk ukuran dari pembuatan pestisida itu sendiri agar tidak berlebihan dan juga kekurangan, begitu Kak. Oke, baik. Nah, untuk alat-alat sendiri yang digunakan nih Reski, apa aja untuk alat yang digunakan di pestisida nabati ini? Baik Kak, jadi untuk alat itu kan kita butuh bahan-bahan yang mungkin ukurannya cukup besar, ada ukurannya yang mungkin bahannya itu keras gitu. Jadi untuk bahan yang perlu alat yang perlu kita punya gitu, yang pertama pisau. Jadi kalau kita udah menyediakan bahannya gitu, kita perlu memotong-motong bahannya itu menjadi kecil-kecil Kak. Jadi kita menggunakan pisau. Kemudian ada juga alat atau biasa digunakan itu batu gilingan. Jadi batu gilingan itu kita menumbuk-numbuk bahan yang udah kita potong-potong menjadi kecil. Nah, jadi kemudian alat yang kita butuhkan itu ember. Jadi ember ini fungsinya untuk tempat fermentasi dari bahan yang udah kita sediakan, yang udah dipotong dan ditumbuk tadi. Jadi fermentasi ini kan dilakukan selama 4-6 hari. Jadi kita perlu ember. Kemudian kita juga perlu alat saringan. Nah, jadi setelah kita udah tunggu 4-6 hari, kita perlu memisahkan air dan juga sisa rempah yang ada di dalam ember itu. Jadi yang kita ambil itu cuman airnya, itu yang sebagai pestisida nabati. Kemudian yang perlu kita sediakan itu juga mungkin botol tempat penyimpanan dari pestisida nabati yang udah kita fermentasi selama 6 hari gitu Kak. Oke, baik. Nah, untuk pembuatannya, seperti apa nih cara pembuatannya Ersa untuk pestisida nabati ini sendiri? Baik Kak, terima kasih. Yang pertama untuk cara pembuatannya itu yang paling utama kita harus menyiapkan bahannya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, rempah-rempah. Dan di sini bahan utamanya itu lengkuas. Jadi kita siapkan bahan utamanya, kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong, kita haluskan, tidak terlalu halus atau kasar. Setelah kita haluskan, terus masuk ke tahap yang kedua, kita sediakan ember yang berukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kita masukkan air yang sudah matang dan mengandung molase 1%, konsentrasinya 1%, tidak boleh lebih dan kurang. Setelah kita masukkan molase dan setelah kita masukkan air yang mengandung molase 1%, kita masukkan bahan yang sudah kita haluskan ke dalam ember tersebut. Setelah kita masukkan, kita tambahkan M4 sebanyak 5 sendok, di mana setelah kita masukkan itu kita aduk. Setelah kita aduk dia agar merata, dan juga kita tutup menggunakan plastik. Alasannya ini kan fermentasi anaerob, tidak membutuhkan udara. Jadi kalau kita membutuhkan udara kan Kak, otomatis dia
banyak gitu mikroorganisme yang masuk. Jadi apanya itu akan terkontaminasi, jadi gagal gitu Kak. Jadi kita harus menutupnya itu dengan plastik agar cara pembuatannya ini kedap udara. Setelah kita tutup dengan plastik, kita tutup lagi nih Kak dengan tutup embernya kan. Setelah kita tutup, kita fermentasi, kita simpan ke dalam suhu ruangan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak lembab gitu selama 4-6 hari. Nah, setelah 4-6 hari, boleh di 4 hari dibuka, boleh di 6 hari, tidak kecepatan agar mikroorganismenya itu terurai dengan sempurna dan juga tidak kelamaan agar tidak terjadi kegagalan kan Kak. Setelah itu dibuka lalu disaring, dimasukkan ke dalam botol. Mungkin sekian cara pembuatan dari pestisida nabati. Oke, nah artinya ada kemungkinan untuk gagal seperti itu ya. Nah, gimana nih cara untuk kita melihat bahwa pestisida nabati ini berhasil? Gimana nih Rizky? Nah, jadi kalau pestisida yang berhasil itu kita bisa mencium aroma dari pestisida yang udah kita hasilkan itu. Jadi jika pestisida itu berhasil, aroma yang kalau kita mencium lebih dekat air yang ada di pestisida itu, dia itu masih aroma ciri khas dari bahan rempah yang kita gunakan. Jadi semisal nih yang kami bawa ini lengkuas gitu. Jadi kalau kita buka dan kita cium itu aroma dari lengkuas itu masih terasa kalau kita cium. Itu untuk menandakan dia pestisida nabati kita itu berhasil. Kemudian yang kedua itu kita lihat pestisida nabati kita itu tahan lama atau enggak. Jadi pestisida nabati itu bisa disimpan selama 2 bulan. Jadi kalau mau lebih bisa ditambahkan dengan alkohol 5%. Jadi kalau dia dalam 1 minggu atau 2 minggu pestisida nabati kita udah kayak berlendir atau berjamur, itu menandakan pestisida nabati kita itu gagal gitu. Jadi untuk pestisida nabati yang berhasil, aromanya tidak menyengat dan juga dia tahan lama gitu Kak. Oke, nah kalau gagal gimana Ersa? Apa nih yang mencirikan kalau ini tuh gagal produknya? Seperti apa? Jadi kan Kak, seperti yang dibilang teman saya Rizky tadi kan, kalau dia berhasil kan aromanya itu kan yang keluar kan aroma dari rempah itu sendiri kan Kak. Betul. Seperti produk yang sudah kami bawa itu kan aroma yang keluar itu aroma khasnya itu kan aroma lengkuas. Jadi kalau dia gagal itu Kak, aroma yang keluar itu menyengat Kak, dia kayak bau gitu. Itu kan terjadi karena fermentasinya itu mungkin terkontaminasi dari bahan tersebut, atau mungkin dia saat fermentasi tidak dibuat pada suhu udara yang optimal gitu kan Kak. Terus dia pasti ada berjamur di sekitar ember tersebut Kak. Ketika pas waktu proses fermentasi selesai, kita membuka ember tersebut, kita temukan jamur Kak di sekitar ember tersebut. Kan rempah-rempah yang sudah kita haluskan tadi kan dia kan mengambang ke atas, jadi terdapat jamur di sekitar rempah tersebut Kak. Dan juga pada waktu saat penyaringan, karena kan yang kita gunakan kan pestisida nabati itu kan kita saring dulu baru dapat kita aplikasikan. Jadi pada saat penyaringan itu pasti kita menemukan berlendir Kak, dari dia tidak cair bentuknya. Jadi itulah bentuk dari pestisida yang gagal. Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin soal keunggulan pestisida nabati ini seperti apa sih? Rizky mungkin bisa jawab hal ini. Baik Kak. Jadi pestisida nabati ini kan sangat disarankan dan juga udah didukung oleh pemerintah gitu Kak. Jadi keunggulan dari pestisida nabati itu yang pertama itu yang pastinya ramah lingkungan Kak. Jadi pestisida nabati itu terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah terurai. Jadi sehingga tidak mencemari tanah ataupun air yang ada di tempat budidaya kita. Jadi cocok untuk pertanian yang berkelanjutan gitu Kak. Jadi yang kedua itu dia itu lebih relatif aman untuk manusia gitu Kak. Jadi ketika kita menggunakan pestisida nabati ini, kita tidak perlu takut-takut untuk pengaplikasiannya gitu Kak. Jadi kalau kita lihat kan kalau kita menggunakan pestisida kimia gitu Kak, yang sering kita lihat itu petani harus menggunakan sarung tangan, pakai masker, dan juga harus pakai perlengkapan gitu Kak. Jadi untuk pestisida nabati ini tidak perlu seribet itu gitu Kak. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita keracunan karena pestisida nabati ini. Terus keunggulannya yang ketiga itu dia relatif lebih murah dan juga mudah didapat gitu Kak. Dan kita sebagai petani gitu kan Kak, bisa membudidayakan rempah-rempah. Jadi membudidayakan rempah-rempah, dan rempah-rempah ini seperti bawang ini
kita bisa mengolahnya menjadi pestisida nabati. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun untuk pengendalian OPT gitu Kak. Jadi itulah keunggulan-keunggulan dari pestisida nabati itu sendiri. Oke, nah by the way nih Ersa, aku tadi ada yang kelewatan nih terkait dengan hal ini nih. Gimana sih untuk supaya kita tuh dalam membuat pestisida nabati itu tidak melakukan kesalahan sampai akhirnya tadi Ersa sebutin gitu ya, produknya gagal gitu. Gimana nih Ersa? Jadi kesalahan-kesalahan yang sering dibuat saat pembuatan pestisida nabati itu antara lain dari bahan baku sendiri Kak. Terkadang kan kita memilih bahan bakunya itu yang terkena virus atau bahannya itu sudah busuk, atau bahkan pada saat melakukan proses pembuatan pestisida bahan-bahannya itu tidak dicuci terlebih dahulu kan. Kan banyak sekarang sistem pertanian ini menggunakan pestisida kimia sebagai alat untuk pengendalian OPT, dan juga banyak nih hasil produksi dari Indonesia itu sendiri tidak dapat diekspor keluar karena terdapat gitu Kak zat kimia yang terdapat pada hasil produksi tersebut, contohnya dalam buah kan. Sementara dalam pembuatan pestisida itu dapat berupa daun, buah ataupun batang gitu kan Kak. Jadi dalam pembuatannya itu harus perlu proses pencucian agar terhindar dari kontaminasi. Dan yang kedua mungkin ada takaran Kak. Jadi takaran yang digunakannya itu mungkin seperti yang saya bilang yang pertama tadi, itu mungkin dia terlalu banyak menggunakan air, terlalu banyak menggunakan bahan-bahannya, atau mungkin molase yang terkandung dalam pembuatannya itu kurang gitu Kak. Jadi mikrobanya itu kurang mempunyai nutrisi dalam pertumbuhannya untuk membuat atau menguraikan dari pestisida yang sendiri. Dan juga mungkin cara penyimpanan yang tadi Kak, seperti yang udah saya bilang, mungkin di cara penyimpanannya itu mereka menyimpan di tempat yang lembab atau di tempat yang panas sehingga bahan tersebut terkontaminasi oleh jamur maupun oleh bakteri ataupun serangga masuk ke dalam ember tersebut Kak. Itu mungkin kesalahan-kesalahan yang dibuat saat pembuatan pestisida nabati Kak. Oke, nah ngomongin soal takaran atau mungkin dosis kali ya, ini ada dosis-dosis tertentu yang memang diperuntukkan untuk pembuatan pestisida nabati ini, seperti apa nih Rizky? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang dosis itu Kak, itu tergantung dari jenis tanaman, dan juga tergantung dari hama yang menyerang, dan juga tergantung sama udah seberapa tinggi intensitas serangan dari hama itu terhadap tanaman kita gitu kan. Jadi itu faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Jadi semakin tinggi intensitas serangan dari hama itu sendiri, maka semakin tinggi juga dosis yang kita gunakan pada tanaman itu Kak. Tapi secara umum kita gunakan dosis pestisida nabati itu 1-1,5% dari seluruh larutan gitu Kak. Jadi semisal nih kita mau nyemprot tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kita sediakan air 1 liter. Jadi udah kita sediakan air 1 liter, kita tambahkan 10-15 ml dari pestisida yang udah kita buat gitu Kak. Jadi secara umum dia digunakan dalam 1 liter itu 10-15 ml gitu Kak. Oke, itu takaran yang memang normalnya ya. Iya. Seperti itu, kalau mungkin lebih atau kurang itu tidak disarankan ya. Iya. Oke, nah terkait dengan cara penggunaan atau aplikasi pada tanaman terkait dengan pestisida ini sendiri seperti apa nih Ersa? Baik Kak, jadi untuk cara pengaplikasiannya itu kan seperti yang sudah dikatakan teman saya Rizky tadi, jadi dosisnya itu 10-15 ml per 1 liter air. Jadi dapat kita aplikasikan menggunakan sprayer yang sudah tersedia di depan. Ini sprayer ukuran 2 liter kan Kak. Jadi dapat kita aplikasikan kepada seluruh tanaman Kak. Jadi kalau misalnya tanaman itu menyerang bagian buah, menyerang bagian daun gitu ataupun batang, kita semprotkan kepada bagian yang terserang. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman Kak. Karena lebih baik mencegah daripada nanti sudah terserang tidak dapat dikendalikan kembali Kak. Betul. Begitu Kak. Jadi untuk penyemprotan pestisida nabati ini rentannya itu 3-7 hari Kak, biar lebih efektif. Oke. Tapi itu memang harus metode penyemprotan ya, nggak boleh dituangkan pakai tutup botol misalnya atau seperti apa kayak gitu. Dia harus dicampurkan terlebih dahulu kepada air Kak, agar konsentrasi dari pestisida itu sendiri tidak membahayakan pada tanaman, tidak membuat tanaman itu menjadi mati Kak. Oke, jadi memang harus ada takaran-takarannya juga ya pemirsa, jadi tidak asal-asalan seperti itu. Baiklah pemirsa, semakin seru pembahasan kita terkait dengan pestisida nabati ini, dan pastinya pemirsa di rumah masih penasaran ya dengan berbagai macam terkait dengan hal ini. Tapi sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali lagi di Ayo Bertani.
semua bisa, yo ayo bertani. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di Ayo Bertani dan masih membahas topik menarik kita dengan topik mengenal pestisida nabati dari bahan rempah untuk pengendalian OPT. Dan pemirsa di rumah, kami juga masih mengundang Anda untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda sambil kita nungguin pemirsa di rumah. Kita mau ngobrol kembali ya dengan Ersa dan juga Rizky. Nah, terkait dengan pengaruh penggunaan pestisida terhadap hasil panen. Ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya, Rizky? Apakah memang seberpengaruh itu kah? Gimana deh kira-kira? Jadi untuk seberapa besar pengaruhnya ya. Jadi kalau seberapa besar pengaruh, sepertinya kita lebih fokus ke fungsi pestisida nabatinya dulu Kak. Jadi untuk fungsi dari pestisida nabati itu kan pastinya itu untuk mengendalikan OPT gitu. Jadi dengan kita menggunakan pestisida nabati itu, produksi dari hasil budidaya kita itu lebih terjamin gitu Kak. Jadi kemudian dari produksi hasil panen kita itu Kak, itu lebih berkualitas Kak, karena dia tidak, kalau kita fokus kepada buah gitu, dia tidak meninggalkan residu. Jadi residu ini sangat jadi topik hangat sampai sekarang di perdagangan dunia gitu Kak. Jadi ada beberapa barang Indonesia tidak dapat diimpor ke luar negeri. Kenapa? Alasannya karena pada buah-buah yang kita produksi itu mengandung residu yang tinggi. Jadi di beberapa negara seperti Eropa gitu Kak, itu memiliki kriteria tersendiri buah seperti apa yang bisa masuk ke negara mereka. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri masih tinggi penggunaan pestisida kimia. Jadi barang-barang di Indonesia itu masih belum bisa diimpor ke luar negeri gitu. Jadi untuk produksi panen kita, jika kita menggunakan pestisida nabati itu, mungkin kita ke depannya bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Jadi itu sangat berpengaruh sama kualitas dari hasil produksi budidaya kita gitu Kak. Kemudian yang kedua itu, hasil dari produksi budidaya kita itu Kak lebih tahan lama, karena sifat dari pestisida nabati ini ada juga yang namanya antibakteri dan juga anti jamur. Jadi penyimpanan dari hasil budidaya kita itu lebih lama karena pengaruh dari pestisida nabati itu sendiri gitu Kak. Oke, nah untuk dampak penggunaannya ini seperti apa nih Ersa? Apakah memang berdampak signifikan atau seperti apa? Jadi untuk dampak dari penggunaan pestisida nabati itu pada lingkungan itu kan Kak, dia memberikan dampak positif kan, karena pestisida nabati itu menggunakan bahan aktif yang berbahan dasar dari tumbuhan dan dari lingkungan itu sendiri, di mana pestisida itu tidak membahayakan bagi tanaman maupun manusia dan tidak merusak lingkungan. Mungkin begitu Kak dari dampak dari penggunaan pestisida pada lingkungan. Kalau untuk dampak penggunaan pestisida pada tanaman seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, itu memberikan dampak untuk meningkatkan produktivitas produktivitas Kak, di mana kan kita dapat mengendalikan OPT dan produktivitas itu seringkali mengalami penurunan, gagal panen itu karena dari serangan dari OPT itu sendiri Kak. Mungkin begitu. Oke, artinya ada dampak-dampak yang memang terlihat seperti itu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan kekurangan, tadi kan kita ngomongin soal kelebihannya, mungkin pemirsa di rumah dari tadi dengar bahwa memang ini baik sekali karena ini merupakan tanaman yang ramah lingkungan seperti itu ya, pestisida yang ramah lingkungan yang juga dianjurkan oleh pemerintah untuk pertanian berkelanjutan. Tapi ada nggak sih kira-kira kekurangan dari pestisida nabati? Kita akan tanyakan kepada Rizky. Gimana nih Rizky, ada nggak kekurangannya? Jadi berbicara tentang kekurangan pasti ada itu Kak, karena seperti yang kita tahu di lapangan gitu Kak, pestisida nabati itu masih jarang sekali kita jumpai digunakan oleh para petani. Jadi alasannya yang pertama itu karena efektivitas dari pestisida nabati ini tidak secepat dari pestisida kimia gitu Kak. Jadi kalau kita menggunakan pestisida nabati itu kita lebih lama menunggu untuk melihat hasilnya gitu Kak. Jadi apakah
serangan hamanya menurun ataupun hamanya langsung mati gitu Kak. Jadi untuk pestisida kimia kan semisal nih kita sore nyemprot gitu, nyemprot tanaman kita. Jadi besok udah bisa kita lihat langsung gimana perkembangan dari tanaman kita itu Kak. Jadi apakah serangan hamanya masih ada atau enggak gitu Kak. Jadi dengan melihat saja kita bisa merasakan efektivitas dari penggunaan pestisida kimia gitu Kak. Jadi untuk pestisida nabati itu terlalu lama gitu pengaruhnya gitu Kak. Terus yang kedua itu kekurangan dari pestisida nabati itu ada di penyimpanan. Jadi kalau kita lihat penyimpanan dari pestisida kimia itu bisa tahan sampai 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Jadi sedangkan dari pestisida nabati ini sendiri kita hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Jadi kalau memang lebih lama mungkin 3 bulan atau 4 bulan kita harus menambahkan alkohol 5% gitu kan. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga itu dia ini masih gimana ya? Kita harus menggunakan produk-produk kita sendiri gitu Kak. Jadi hasil dari panen kita gitu Kak, dari ladang gitu, itu kita produksi untuk pestisida nabati. Kalau kita memang ingin menggunakan bahan-bahan organik. Jadi kita nggak langsung dapat keuntungan dari hasil budidaya kita gitu Kak. Jadi mungkin itu untuk kekurangan-kekurangan dari kenapa para petani itu masih kurang meminati dari penggunaan pestisida ini, pestisida nabati itu Kak. Berarti kalau di lapangan sendiri masih banyak sekali petani-petani yang masih menggunakan pestisida kimia seperti itu ya? Iya, Kak. Oke, nah melihat hal ini tentunya kan pasti mungkin kalau untuk biaya sendiri pastinya lebih murah ya Ersa ya terkait dengan biaya. Terus juga kalau terkait dengan kemudahan efektivitas juga kayaknya lebih banyak gitu ya kelebihan dari pestisida nabati. Tapi kenapa petani-petani ini sebegitu jarangnya? Apakah memang tidak ada edukasi kepada petani terkait dengan pestisida nabati, makanya ini jarang dipakai gitu? Gimana di Ersa? Oh, jadi untuk penggunaan pestisida nabati itu jarang digunakan oleh para petani. Yang pertama itu kan petani kan ingin cepat gitu kan Kak. Misalnya kalau dia menyemprot pagi, petani itu menginginkan 1-2 jam itu hama yang terdapat di dalam padi itu di dalam sawah itu harus sudah mati gitu Kak. Sementara kan kalau kita menyemprotkan pestisida nabati itu kan tidak mungkin bahkan berminggu gitu baru dapat dia OPT-nya itu baru mati gitu Kak. Sementara yang kedua itu ada banyaknya atau maraknya itu pestisida yang masuk ke Indonesia sehingga petani lebih mudah gitu Kak memilih produk yang akan dia pakai gitu. Jadi sehingga petani lebih memilih pestisida kimia karena kan pestisida kimia ini kan relatif banyak dijumpai Kak. Jadi tidak ribet untuk membuat, tidak perlu melakukan fermentasi, tinggal pergi ke toko beli langsung aplikasi gitu Kak. Terus ada yang ketiga itu kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menggunakan pestisida nabati. Sementara kan ketika kita menggunakan pestisida nabati secara otomatis kita mengurangi residu lingkungan Kak. Dimana kan pada saat ini kita melihat pemanasan global karena efek rumah kaca dan juga lingkungan yang sudah tercemar. Sementara ketika kita mengaplikasikan pestisida nabati itu sendiri kan otomatis efek dari lingkungan dari residu itu kan tidak ada pada lingkungan Kak. Jadi kita sehat, tumbuhan sehat dan ekosistem tidak terganggu. Hama itu datang kan karena ekosistem dari suatu lingkungan yang terganggu Kak. Dan yang terakhir itu untuk perizinan dari pestisida nabati itu disamakan Kak dengan perizinan pestisida kimia gitu. Jadi lebih susah dia Kak. Begitu. Oke. Nah, perizinan seperti apa nih yang dimaksud? Oh, mungkin kan Kak kalau misalnya untuk mengurus perizinan kan kita harus memberikan terkait kandungan yang terdapat di dalam ini apakah membahayakan bagi lingkungan, apakah membahayakan bagi manusia. Sementara kan otomatis secara tidak langsung kan kita dapat mengetahui antara kimia dan nabati kan yang lebih efektif kan nabati. Iya. Itulah mungkin Kak sebabnya makanya disamakan untuk proses perizinan dari pestisida nabati dan pestisida kimia itu sendiri. Sementara kan yang paling efektif itu kan ada pestisida nabati kan Kak, tapi untuk perizinannya disamakan oleh pemerintah Kak. Jadi lebih banyak pestisida yang masuk ke Indonesia, jadi para petani lebih memilih pestisida kimia daripada pestisida nabati Kak. Mungkin seperti itu. Oke, yang kita miriskan adalah sebenarnya kalau melihat tadi kita sudah diskusi panjang lebar ya, pemirsa di rumah kita sudah bisa
menentukan ini bahwa memang pestisida nabati ini punya banyak sekali keunggulan-keunggulan yang tadi sudah disebutkan juga ya, apalagi ini ramah lingkungan. Tapi sayangnya implementasinya di lapangan ini masih sangat jarang sekali. Tapi kalau dari kedua kalian ini sudah pernah terjun ke lapangan untuk melihat langsung seperti apa proses-proses penggunaan pestisida nabati yang dilakukan petani yang memang kalian makanya kalian bisa buat statement bahwa ini jarang nih. Ersa, gimana nih? Apakah sudah ada? Kalau di tempat saya sendiri kan Kak, lebih cenderung dia mengaplikasikan pestisida kimia Kak. Bahkan orang tua saya sendiri juga sebagai petani lebih sering menggunakan pestisida kimia, karena kan ketika melihat suatu hama merusak tanaman itu sendiri, orang tua saya langsung kayak merasa panik gitu kan, bakalan nanti produktivitasnya akan menurun gitu, atau bahkan menyebabkan gagal panen, belum lagi kondisi iklim yang tidak menentu gitu Kak. Jadi penggunaan pestisida ini sendiri sangat kurang kepada masyarakat, dan juga di tempat saya sendiri tuh edukasi tentang penggunaan pestisida ini sendiri saya rasa belum ada Kak, karena kan padahal dibentuk itu kelompok-kelompok tani yang akan menerapkan pertanian berkelanjutan, sementara tidak menjalankan tugasnya, tidak ada edukasi mengenai pembuatan seperti ini. Tetapi kan sebagai kita seorang mahasiswa yang sekarang sudah kampus merdeka nih kan Kak, jadi kan kita ada gadget nih kan, kita boleh searching Kak, cara pembuatan pestisida nabati menggunakan bahan apa gitu Kak. Jadi untuk pembuatan dari pestisida nabati dan pengaplikasiannya oleh masyarakat itu masih kurang Kak, dan bahkan jarang ditemui. Begitu Kak. Oke, nah kira-kira Rizky, apa nih upaya kamu terhadap para petani untuk bisa terus dan edukasi terus, sosialisasi terus terkait dengan pestisida nabati ini supaya banyak petani yang punya ini dan juga menggunakannya? Seperti apa Rizky? Baik, jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya mengambil peran aktif gitu Kak, bagaimana supaya para petani kita itu dan juga pertanian di Indonesia itu berkelanjutan gitu Kak. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa lebih prefer ke pengabdian masyarakat gitu Kak, atau mengadakan sosialisasi ke masyarakat gitu Kak. Jadi kita pernah juga beberapa kali gitu terjun ke lapangan gitu Kak, itu mengadakan kayak sosialisasi kepada masyarakat. Kalau pernah kemarin itu kami tuh bukan membawa pestisida nabati, tapi lebih ke trichoderma gitu Kak, jamur trichoderma. Jadi itu jamur yang bisa digunakan untuk mengendalikan jamur lain gitu Kak. Jadi untuk sekelas mahasiswa mungkin kita lebih prefer ke gimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat gitu, gimana pentingnya pestisida nabati itu Kak. Jadi supaya masyarakat tahu juga bahwa pertanian kita ini bukan sementara gitu. Jadi pertanian kalau kita sebagai petani, kita harus memikirkan pertanian yang berkelanjutan gitu Kak. Jadi baik gitu Kak. Oke, nah sedikit dong, aku mau dengar closing statement dari kalian berdua untuk himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya para petani, untuk bisa menggunakan pestisida nabati. Singkat, padat, dan jelas. Silakan dari Rizky dulu. Pestisida nabati itu murah, dan juga pestisida nabati itu mudah didapat. Jadi kenapa nggak kita pakai aja? Kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita manfaatkan semua apa yang ada di lingkungan kita. Bahan-bahan dapur juga bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Seperti yang ada produk yang di depan ini, rempah lengkuas bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Kenapa nggak kita gunakan aja? Mungkin itu aja sih Kak. Baik, terima kasih Rizky. Langsung saja Ersa, silahkan closing statement-nya. Baik, himbauan dari saya kepada seluruh masyarakat dan juga para petani, karena pembuatannya juga mudah, sayangi sistem pertanian, sayangi dirimu sendiri, sayangi lingkungan di sekitarmu. Oleh sebab itu, berhenti menggunakan pestisida kimia, beralih kepada pestisida nabati. Baik, terima kasih Ersa dan juga Rizky sudah hadir di sini dan berbagi banyak hal terkait dengan pestisida nabati yang memang tadi kita sudah banyak obrolin ya, bahwa memang sangat banyak sekali manfaatnya. Untuk itu pemirsa, tentunya bagi para petani ini harus wajib dan beralih kepada yang ramah lingkungan. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah berhadir. Saya Ziva Zahriatis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Ayo Bertani di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.